Selamat datang di Guru Report, Guru Bareng Podcast. Welcome to Guru Report. Yuk kenalan dulu. Katanya tak kenal maka tak aruf. Tak sayang. Halo Rek. Anak Salatiga dan sekitarnya, termasuk Salatiga Coret. Kalian tahu gak sih kalau Salatiga itu dikelilingi perkebunan? Pasti tahu dong. Coba kita sebutkan satu persatu. Ada perkebunan banaran, perkebunan getas, perkebunan alas karet, dan lain-lain. Tapi kalian tahu gak sih kalau perkebunan yang ada di sekitar Salatiga dulunya adalah produk-produk dari kegiatan tanam paksa? Tanam paksa? Pasti dari kalian ada yang belum tahu tanam paksa kan? Apa hayo tanam paksa? Yap, bener banget. Pada podcast kali ini, kita mau membahas mengenai tanam paksa. Masih penasaran apa itu tanam paksa? Yuk didengerin baik-baik. Orang Indonesia menyebutnya dengan nama tanam paksa atau dalam bahasa Belanda Kulturstelsel. Kulturstelsel berarti sistem budaya. Nah, kegiatan ini di mana rakyat dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Tentunya dengan harga yang sangat miring, teman-teman. Tapi akan dijual secara mahal oleh Belanda. Pada waktu itu, kopi merupakan komoditas wajib tanam oleh pemerintah kolonial Belanda. Kenapa demikian? Sebenarnya bukan hanya kopi yang ditanam, ada gula, nila, bahkan teh juga. Tetapi kala itu, kopi sedang menjadi perhatian dunia dan menjadi komoditas yang penjualannya sangat pesat. Sampai-sampai orang Eropa menyebut Jawa dengan sebutan Java, a cup of coffee. Di Jawa terdapat 18 karesidenan yang menjadi fokus adanya sistem tanam paksa. Sedangkan di daerah Vorstenleden atau daerah Surakarta dan Yogyakarta tidak diberlakukan sistem tanam paksa. Tapi jangan salah, tanam paksa tidak hanya dilakukan di Jawa saja. Di Minangkabau pun ada sistem tanam paksa loh. Pasti ada pertanyaan di benak kalian. Kenapa sih harus ada sistem tanam paksa? Kan Belanda sudah kaya, sampai-sampai bisa menjajah negara kita. Ada 3 faktor nih teman-teman. Faktor yang pertama, karena Belanda mengeluarkan biaya besar untuk menghadapi pemberontakan rakyat Belgia. Dan akhirnya Belgia berhasil melepaskan diri pada tahun 1830. Faktor yang kedua, adanya hutang VOC yang sangat-sangat besar hingga mengakibatkan kemerosotan keuangan Belanda. Dan di negara jajahannya sendiri, yaitu Hindia Belanda, sedang banyak sekali perlawanan.
Contohnya adalah perlawanan Diponegoro berupa Perang Diponegoro. Nah, maka dari itu, Belanda mengutus seorang gubernur jenderal bernama Johannes van den Bosch untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Oke, kita lanjut ya, gengs. Selanjutnya kita mau membahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang ada di tanam paksa. Untuk kebijakan yang pertama, biasanya mereka mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Selanjutnya, bagi rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian, biasanya digantikan dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian selama 66 hari, atau sepertiga dari tahun yang berjalan. Waktu yang digunakannya pun tidak boleh kurang dari 3 bulan. Katanya sih, kelebihan hasil produksi pertanian harus dikembalikan kepada rakyat. Tapi kenyataannya tidak. Terus nih, katanya kalau ada kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang itu tidak diakibatkan dari kesalahan petani, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. Tapi kenyataannya pun tidak demikian. Dan yang terakhir, untuk pengawasan dan penyerahan hasil panen akan diserahkan ke kepala desa. Dan pada kenyataannya, untuk seluruh hasil tanam, hasilnya wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, tanah yang digunakan untuk menanam tetap dikenai pajak. Dan warga yang tidak memiliki lahan pertanian pun wajib bekerja selama 1 tahun penuh di ladang pertanian. Jika kita lihat realitanya di Salatiga, kita bisa bayangkan betapa mereka berjalan jauh berkilo-kilo hanya untuk menggarap lahan yang itu bukan miliknya. Kita bayangkan mereka harus berjalan dari Salatiga ke Tuntang contohnya. Jalannya tidak sebagus sekarang. Transportasi pun hanya ada bendi. Hayo, kalian tahu bendi tidak? Bendi adalah alat transportasi yang ditarik oleh tenaga hewan seperti sapi yang biasanya digunakan untuk menarik hasil-hasil panen. Tapi ngomong-ngomong soal bendi, adanya sistem tanam paksa ini dan perkebunan di sekitar Salatiga, kita tidak terlepas dari perkembangan teknologi juga loh. Apa hayo? Ya, bener banget. Pembangunan jalur-jalur kereta api dan pembangunan stasiun. Hal tersebut dapat memudahkan mobilitas masyarakat untuk berpindah tempat secara cepat. Terlebih dari itu, pengangkutan hasil-hasil panen dapat dilakukan secara mudah. Seperti di Salatiga. Kalau kalian tahu, dekat Salatiga ada sebuah stasiun yang cukup besar yang itu menghubungkan jalur-jalur seperti Yogyakarta, Semarang, Kedung Jati, dan sekitarnya. Namun dalam kenyataannya, dalam pembangunannya pun tidak berjalan mulus. Banyak tenaga kerja yang terserap dalam pembangunannya, bahkan harus menjadi budak di bawah pemerintahan kolonial. Dengan keadaan seperti itu tidak salah sih kalau masa tanam paksa bisa dibilang masa yang paling rendah dalam kehidupan kolonialisme. Kemudian tanam paksa dihapus pada tahun 1870 dengan dikeluarkannya sebuah undang-undang agraria atau Agrarische Wet
dan juga undang-undang gula, Suikerwet. Nah, sekarang giliran kalian menyimpulkan apakah adanya kultur stelsel ini memiliki dampak yang positif atau negatif. Cukup sekian ya obrolan kita kali ini. Masih banyak sih tentang tanam paksa, tapi itu tugas kalian. Aku Marta, see you next episode. Bye!